Tapi saya masih memiliki keyakinan bahwa AI belum mempunyai rasa, belum mempunyai cinta, belum mempunyai empati, sehingga saat dia dimatikan, ya otomatis dia hanya akan mati. Belum sampai ke tahap kecerdasan buatan yang dapat berpikir memperbanyak dirinya untuk berpindah dari satu device atau media ke device lain. Itu mungkin saat ini saya belum temukan hal tersebut. Kita mengurangi kadar berpikir kita terjebak dalam labirin yang there is nothing to end gitu. Selamat datang di channel Dialog Diagnosa Logika. Kita akan membincangkan tema-tema terkait dengan dunia algoritma bersama Daniel Russell dan Barley Hakim yang akan meramaikan diskusi ini tentunya bersama saya, Mohsen Labib. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja kita ingin dengar apa yang hendak disampaikan oleh Bung Daniel. Silakan, Bung. Siap. Jadi gini, kemarin kan kita melanjutkan hasil diskusi ya terkait bagaimana posisi manusia sebagai subjek dalam realitas yang dialami hari ini kan. Kita mengalami banyak multiplicitas, artinya kita ada di realitas yang nyata dan juga kita ada di realitas di alam pikir kita, bahkan masuk ke dalam realitas digital gitu. Artinya di situ ada 3 realitas. Bahkan kalau saya sebut realitas digital itu dia adalah realitas alternatif gitu. Oke. 3 ya? Ya menurut saya 3, karena kalau dalam kondisi kognisi manusia kan dia tidak bisa terhukum oleh waktu gitu, di luar dari kategori fisika. Cuma ya saya bilang 3. Jadi kita melanjutkan hari ini diskusinya gitu. Ini kemungkinan ke depan gitu. Bagaimana manusia kembali menjadi tanda tanya besar gitu. Untuk apa teknologi itu dibangun gitu. Jadi ya karena referensi saya baca buku dari filsuf yang mengedepankan ilmu fisik gitu, bahwa ya teknologi ini kemungkinan akan menjadi final solution gitu. Oke. Cuma yang dipahami final solution ini bukan arti dia sesuatu yang baik gitu. Oke. Ya, kita mengingat ada cerita dan narasi final solution dan itu adalah genocide gitu. Dan hari ini pun terjadi kalau kita lihat korelasinya gitu, bagaimana proses amputasi ruang kognisi manusia yang sudah mulai dikuantifikasi, terus juga terstrukturnya pola-pola baru untuk memahami realitas gitu. Ya, kalau kita pahami dalam ekonomi atensi gitu kan, ada pseudo adaptatif gitu. Ya, apa itu pseudo adaptatif? Yang beradaptasi cuma atensinya aja, cuma alam pikirnya aja, tapi dalam realitas, dalam fungsi kognisi dia bukan maksudnya kayak yang bekerja itu cuma desire-nya aja gitu, hasratnya aja yang dimanipulasi. Tapi prosesi dia memahami realitas telah menghilangkan konsekuensi. Yang konsekuensi itu adalah proses yang seharusnya di mana dia belajar menjadi seorang manusia kan. Ya kita tahu perubahan dari titik kita sebelum menjadi manusia sampai sekarang kita menjadi manusia adalah akil baliknya adalah revolusi kualitatif untuk kita bisa bertahan dalam gempuran ruang organik kita gitu. Revolusi kualitatif bisa dijelaskan sedikit supaya. Kalau revolusi kualitatif itu artinya kita semakin punya daya nalar gitu, mengidentifikasi, mengkomputasi dalam arti berpikir gitu secara efisien gitu. Contohnya kalau misalkan ada transisi ketika manusia menciptakan teknologi untuk memaksimalkan potensinya, dia membangun peta, dia membangun tulisan gitu. Jadi kayak teknologi ya integrated to its subject gitu, dalam arti teknologi itu digunakan untuk memaksimalkan potensinya. Atau kalau kita bicara alat bantu, teknologi sebagai alat bantu, setuju? Alat bantu bisa, tapi lebih tepatnya memaksimalkan potensi nalarnya gitu. Karena mungkin aja kita nggak bisa melihat sel-sel bakteri kecil, tapi bisa dibantu dengan mikroskop gitu. Oke, Cuma sebagai tools yang melihat bakteri itu. Ya alat bantu mungkin ya, sederhananya. Meskipun ada catatan tidak persis seperti alat bantu. Cuma overall, apapun yang terlihat dalam sensorik organ itu kan, itu dipahami dengan cara rigid, kontemplatif, memiliki kadar rasio yang cukup tinggi. Dia tidak dipahami secara kayak misalkan ketika kita scrolling algoritma digital kan dia otomatisasi. Tanpa proses berpikir kita ditaklukkan oleh
notifikasi karena kan mereka telah membajak reward sistem kita gitu. Dalam arti ya kita mengharapkan sesuatu yang baru, kita ditaklukkan, kita lebih mengedepankan ruang emosional kita. Oke, Mas. Tadi saya berusaha untuk meringkas sebelum ditanggapi oleh Mas Barli. Jadi ada 3 realitas fisik, realitas yang berdimensi itu tadi Mas Daniel membaginya menjadi 3. Realitas kognisi kita, Kognisi ya, tepat. realitas organisme kita, Benar? kemudian realitas digital. Iya. Ada 3 realitas. Bukan berarti realitas secara eksistensial yang meliputi banyak hal. Nanti mungkin kita akan bicara tentang itu. Tapi sekarang terbagi itu karena itu yang bisa dikuantifikasi. Oke. Kemudian ada yang dikhawatirkan dari Mas Daniel itu bahwa ketika manusia hanya diberi, hanya diambil hasratnya, hanya di push keinginan tahunya saja tanpa dia harus menggunakan menjaga jarak dengan teknologi itu sebagai alat bantu untuk memaksimalkan potensi, mengaktualkan potensinya, maka dia akhirnya kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Gimana Mas Barli sebagai pelaku, orang yang berada di teritori dunia digital mungkin bisa menanggapi? Oke, baik. Jadi kekhawatiran Daniel ya kurang lebih terkait dengan teknologi saat ini, di mana yang saat ini sedang booming dan viral adalah AI. Nah, ketakutan Daniel terhadap AI di mana manusia menggantungkan seluruhnya terhadap AI yang di mana AI itu seperti kotak labirin ya, yang kita tidak tahu teknologi di balik itu semua. Ada kekhawatiran ke arah sana. Betul Daniel? Saya confirm terhadap hal tersebut? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin saya pertama bilang gini, AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sebetulnya siapa sih yang mengendalikan AI ini? Apakah AI itu dikendalikan oleh kita sebagai manusia yang mungkin tujuannya adalah hal yang baik jika AI dikendalikan oleh manusia? Semoga harapannya seperti itu. Tapi apakah mungkin AI itu dikendalikan oleh dirinya sendiri, mesin? Saat ini bisa jadi kita dikendalikan oleh AI. Apakah AI memiliki tujuan lain yang dimaksud sebagai Daniel kekhawatiran tadi? Tapi kalau saya lihat, saat ini teknologi yang canggih dan AI itu seakan-akan membawa kita ke 2 pilihan, 2 path, 2 jalur. Apakah membawa kita ke utopia atau membawa kita ke distopia? Kalau ke utopia artinya ya harapan-harapan baik kita menuju kesejahteraan, menuju kedamaian. Karena AI dapat digunakan tadi sebagai tools, alat bantu super canggih yang dapat membawa efektivitas, efisiensi dalam segala hal kehidupan kita. Maksimalkan potensi tadi. Iya. Atau menuju ke distopia. Ini yang dikhawatirkan oleh Daniel. Karena secara tidak langsung saya lihat, khawatirnya Daniel adalah dengan kita terlalu tergantung dengan AI, terjadi ketergantungan tersebut sehingga dapat menuju entropi, kurang lebih seperti itu ya, kehancuran total. Nah, kalau saya lihat, bisa dibilang ini menjadi kekhawatiran yang berlebih. Kenapa? Karena sejarah membuktikan setiap teknologi baru diciptakan itu akan membawa kekhawatiran. Seperti contohnya saat listrik. Bahkan api ditemukan, belum ada teknologi yang canggih. Kita takut api itu membakar kita. Tapi sebetulnya api bisa menjadi sumber energi dan hal yang lainnya sampai ditemukannya listrik. Jadi proses awal saja itu sebetulnya. Bisa jadi. Nah, saat listrik ditemukan pun kekhawatiran sangat melebar. Di mana, listrik bisa membuat kita setrum. Apalagi saat listrik ditaruh di rumah, di industri, itu bisa terjadi konsleting dan kebakaran. Tapi poinnya adalah kita harus membuat regulasi, membuat aturan yang ketat, dan membuat tidak membiarkan teknologi itu menguasai etika kita. Karena saat listrik ditemukan, kita juga buat aturannya. Ada aturan-aturan, regulasi yang ketat, sikring yang tepat, kabel yang sesuai, pemasangan instalasi yang resmi. Nah, itu akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan AI, internet, dan teknologi yang canggih. Memang bisa dibilang teknologi itu membuat eliminasi-eliminasi yang terjadi. Baik dari eliminasi dari sisi pekerjaan, seperti pada umumnya kita lihat dengan adanya teknologi, IoT, automated action, itu membuat pekerja-pekerja di jalan tol saat ini sudah tidak ada, digantikan oleh mesin. Hanya Betul. di tol? Banyak tempat, bahkan saat ini banyak graphic designer yang kehilangan pekerjaan karena semua banyak bisa profesi yang akan berguguran. banyak profesi yang akan berguguran. Tapi di balik itu semua
saya merasakan sendiri banyak lapangan-lapangan pekerjaan baru. Pengganti dari profesi yang gugur itu. Ya, tapi memang pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan skill. Contoh, saat dibutuhkannya teknologi AI, itu dibutuhkan juga komputer yang super canggih. Harus ada yang mengelola itu. Harus ada orang yang menjadi data analis dari big data. Tapi jumlahnya nggak banyak. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi bisa membuat memang manusia harus mau tidak mau adaptif terhadap perubahan. Seperti zaman dulu saat kita tidak mempunyai kemampuan listrik, ada banyak engineer listrik yang muncul. Mungkin saat itu pengusaha batu bara yang masih menggunakan teknologi mekaniknya pun digantikan dengan teknologi yang serba digital. Nah, maksud saya adalah kembali kepada AI, kita tidak perlu terlalu takut terhadap perkembangan AI yang eksponensial, yang khawatir akan menggantikan kerja manusia seutuhnya. Itu tidak perlu kita terlalu khawatirkan, tapi bagaimana poinnya adalah kita membuat regulasi, membuat aturan-aturan yang ketat. Yang membatasi AI itu. Yang membatasi AI. Karena saya rasa untuk AI dapat mengambil alih kehidupan manusia itu masih sangat jauh. Masih sangat Belum terjadi itu menurut belum Mas terjadi Bas? dan saya belum berkepikiran sama sekali Belum menuju terjadi. ke arah sana. Belum terjadi. Menurut saya. Oke. Saya kira Mas Daniel apa yang disampaikan oleh Mas Barley itu bisa menjadi penyimbang antara kekhawatiran yang berlebih tentang tersingkirnya manusia dengan contoh orang-orang yang dulu bekerja menggunakan manusia sekarang sudah tersingkirkan. Tapi pada yang sama terbuka juga lapangan kerja meskipun apa yang dikhawatirkan dokter sudah tidak perlu lagi sibuk mendiagnosis karena sudah ada alat ini dan sebagainya dan tergantikan oleh ada lapangan kerja yang tidak terlalu besar tapi memerlukan skill yang berat dan akhirnya justru ya hanya sedikit jumlah yang terserap. Nah, apakah kita bisa menyamakan teknologi hardware ya mungkin ya, teknologi teknologi bangunan, teknologi transportasi, teknologi digantikan apakah sama? Kekhawatiran kita bisa sama terhadap listrik dengan kekhawatiran kita terhadap AI. Iya. Apa Jadi, itu berarti penyamaan yang tidak fair atau gimana? Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan kapasitas daripada AI itu nggak pernah lepas dari kata substratum gitu. Apa itu Mas? Substratum itu pada dasarnya ketika saya coba baca bukunya Mark Stegart gitu, ketika dia bicara life dari titik 1.0 sampai 3.0 gitu. Secara fundamental itu adalah transaksi energi gitu. Oke. Jadi manusia pun melakukan transaksi energi dan AI pun melakukan transaksi energi gitu kan. Cuma yang harus kita coba pikir. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Enggak semua orang mungkin bisa memahami kata. Jadi kalau transaksi energi itu kayak contoh sebelum kita bisa mengkualifikasikan sebuah pemikiran ataupun melakukan tindakan inteleksi harus ada sumber makanan. Ya. Begitupun listrik, dia bergantung pada elektrifikasi. Ini sama sebetulnya kita adalah makhluk elektrik gitu ya. Artinya mekanismenya. Secara kita sebutnya sebagai mekanisme fisika kan dia selalu bicara bagaimana energi dihantarkan jadi input, terus diprocessing, terus menjadi entropi gitu kan. Karena juga ketika saya coba dalami gitu bahwa ternyata setiap bentuk itu adalah prosesi menuju ke teraturan gitu. Dengan hasil ekstraksinya adalah tidak teratur gitu kan. Bicara tentang dari relasi keteraturan ke tidak teraturan. Dari gitu. teratur menjadi tidak teratur, entropi. Ya, entropi kita sebut ya. Untuk menjawab pertanyaan Mas. Jadi kan kita bicara gini, kita bicara tentang AI sendiri kan pasti dibangun dia punya tujuan gitu. Tapi sebelum tujuannya itu dibangun, itu harus ada namanya sub tujuan. Tadi yang saya bilang, kita makan, ya kita hidup, itu sub tujuannya apa? Sub itu di bawahnya tujuan gitu. Jadi fondasi tujuan itu bisa direalisasikan gitu. Apa sih tujuan itu? Ya kita bicara tujuan itu nggak lepas dari kata fungsi gitu. Fungsi. Ya, mempertahankan fungsi adalah bagian dari tujuan gitu. Gitu. Jadi bukan tujuan dalam seperti arti skripsi ataupun dalam istilah proposal bukan, tapi dia mempartisipasikan diri dalam peristiwa gerak dengan fungsi. Gitu. Lalu? Jadi kalau kita bisa cek dalam AI itu fungsi algoritma. Kalau kita bicara AI, manusia ya sama-sama mengkomputasi informasi gitu. Jadi ada asumsi gitu. Masa depan adalah bicara tentang bagaimana fungsi dan komputasi itu dibangun dengan seefisien mungkin gitu. Komputasi di sini konteksnya apa? Berpikir. Ya, berpikir itu mengkomputasi, menghafal, memilah informasi dan melakukan tindakan aktual.
Iya. Oke, gitu. Itu apakah ya, esensi dasar dari komputasi gitu. Jadi Itu komputer terjadi pada manusia sebelum manusia ada pun bakteri pun melakukan melakukan itu. komputasi oke. gitu. Cuma kan yang jadi masalah gitu ke depan kita bicara tentang adanya keterbatasan fisik gitu. Hmm, Keterbatasan energi gitu kan. Kita bicara bagaimana eh, proses elektrifikasi ini dibutuhkan gitu untuk cita-cita artificial intelligence yang secara paradoksnya justru dia mengeliminate banyaknya human gitu. Jadi kayak kita bicara proses kerja gitu kan. berebut sumber energi dengan manusia. Kalau kita bicara tentang ekonomi kan itu bicara tentang pembagian partisipatif ya Pak ya. Jadi dia bukan bicara tentang reward aja ya, tapi bagaimana adanya ruang partisipasi yang organik antar manusia gitu. Dalam arti ekonomi itu nggak lepas dari tendensi moral gitu. Moral secara organik gitu. Dia bukan hanya bicara tentang presisi percepatan aja, enggak. Dia tidak bicara tentang margin, revenue dan cost, enggak. Tapi dia adalah partisipasi dari setiap eksistensi yang ada di dunia gitu. Termasuk ya manusia itu kan dia eksistensi kan, disebut eksisten gitu. Yang akan selalu kalau saya lihat dalam ekonomi digital ini yang tadinya relasinya organik itu tidak ditentukan dalam relasi yang organik dalam arti relasi yang produktif, tapi justru dia masuk ke dalam perhitungan matematis reduktif. boleh diberikan contohnya? Contohnya Daniel? gini, misalkan kalau zaman kita dulu, bukan zaman kita dulu ya Pak ya, mungkin orang tua kita dulu itu mereka sudah terformulasi lah untuk bangun jam berapa, kerja jam berapa, punya hiburan jam berapa, melakukan aktivitas bebas jam berapa. Pilihan sendiri. Ya, sekarang pilihan itu sangat disayangkan sulit dicari. Ada, tapi sulit dicari dalam arti contohnya kayak pekerja ojek online. Mereka akan menemukan artinya kelangkaan sebuah hidup yang baik gitu. Dalam arti pekerjaan itu diinterupsi, diinstruksi, diarahkan gitu. Based on mathematism, deduktivis dalam arti ya. Saya pernah lihat tulisan Bapak gitu ya. Gimana rejim kuantifikasi ya. Tulisan Pak Labib gitu. Di mana rejim kuantifikasi gitu menegasikan hal yang kualitatif gitu. Kalau kita bicara tentang prosesi kerja matematis adalah prosesi instruksi kerja. Yakin dong manusia itu punya kompleksitas dalam arti apa yang saya katakan saat ini belum tentu merepresentasikan kondisi terdalam diri saya. Karena selalu ada distorsi gitu kan ya. Nah yang jadi masalah kan AI ini punya tujuan pertama mereka memahami pola-pola kita gitu, kedua mereka mengadaptasi, yang ditakutkan mereka menjadi kita. Saya bisa bilang self. Nah, ini baru ditakutkan atau sudah terjadi? Sebab saya nggak bisa bilang ditakutkan atau sudah terjadi ya Pak ya, tapi kan tadi tujuan dari AI adalah menjalankan fungsi. Di balik kata menjalankan fungsi, secara inherent dia harus bicara tentang bagaimana mempertahankan fungsi. Nggak mungkin ada fungsi yang bekerja tanpa proses pertahanan fungsi gitu. Contohnya kayak misalkan komputer sekarang mereka bisa mendiagnosa errornya sendiri. Gitu. Terus dia bisa melakukan konektivitas dengan banyak sumber informasi gitu. Cari anomali gitu. Iya, mencari anomali, dia bisa mengidentify ancamannya gitu. Jadi ya kalau mungkin self ini perlu kita interpretasi lagi, ternyata realitas digital ini pun ada konsep self itu artinya diri. Bagaimana mempertahankan eksistensi diri di dalam proses pembagian fungsi kerja itu gitu. Jadi ya kalau bicara paradoksnya gitu ya Pak, dalam arti ke depan yang kita akan hadapkan kan antara distopia atau utopia gitu kan. Distopia atau utopia gitu. Ya mungkin dengan rejim kalau disebutnya surveillance capitalism ya kita bilang ya zaman sekarang gitu. Bagaimana banyak negara-negara yang akhirnya mengimplementasikan teknologi itu sebagai sumber kuasa gitu, sumber otoritas, bukan otoritas, alat gitu, alat untuk mengidentifikasi pola-pola orang gitu. Mungkin kalau kita bisa kritik negara China, scoring system, ada tuh scoring system. Apa itu? Jadi kredit social score, social credit apa gitu. Jadi mereka mengidentifying orang itu harus diidentifikasi melalui relasi kuantifier gitu. Jadi kayak si A skornya berapa? Social credit score kita sebutnya gitu. Si B, oh ternyata sekarang udah terjadi di depan mata kita gitu. Ya kalau misalnya kita mau belanja apapun gitu ya,
Kita selalu Saldonya berapa? bukan, selalu terinterupsi oleh apapun yang sifatnya kualitatif. Bintang berapa? Rating. Gitu. Artinya di situ kan ada pola baru gitu yang bukan memaksa kita, mengkondisikan kita. Karena kalau memaksakan dia pasti sifatnya apa ya? Koersif ya. Tapi ini persuasif. Kalau persuasif itu bergerak pada level alam bawah sadar, menghadirkan desire kita gitu. Kayak attention market gitu ya. Ya kayak pasar atensi kan gitu. Ya misalkan ya dia artinya yang saya lihat hari ini realitasnya ya bahwa kita tidak lagi melihat kenyataan itu secara utuh, tapi kita melihat kenyataan itu hanya barisan dari susunan algoritma. Dan sorry itu saya kadang itu manipulatif gitu. Mungkin saya boleh. Tadi bicara kemudian nggak melenceng karena saya ingin berusaha untuk masuk di setiap celah apa yang disampaikan oleh Mas Daniel, sebagaimana Mas Daniel juga ingin melihat supaya menjadi jelas bagi teman-teman lain. Saya mewakili mereka, minimal begitu. Artinya ketika kita bilang tujuan, ini yang punya tujuan itu identik dengan manusia organik ataukah manusia artificial ini, saya menyebutnya begitu, itu juga punya tujuan. Apa definisi kita antara tujuan? Itu biasanya sesuatu yang bersifat kualitatif atau tidak. Apakah AI itu punya tujuan? Bisa kita menyebutnya tujuan, sementara dia sendiri tidak langsung hadir kan? Dia tetap dirancang oleh manusia. Berarti tujuan kembali kepada perancangnya. Kita kalau bicara tentang tujuan kembali kepada perancangnya pun itu menjadi paradoks tadi Pak. Saya bilang. Jadi, kita tahu human nature gitu ya. Dari dulu kan kita emang sebagai makhluk yang hobinya perang gitu ya. Hobinya apa ya? Berkuasa terus bukan menghancurkan ya, tapi menguasai mungkin. Menguasai ya. Bilangnya pembangunan, taunya jadi penghancuran kan gitu. Ya, misalkan kayak gitu. Dia bisa memanipulasi pun sekaligus melakukan tindakan destruktif dan terjadi normalisasi. Itu human banget gitu. Jadi ketika dikembalikan kepada manusia gitu, itu pun akan memunculkan tanda tanya besar gitu. Jadi kayak misalkan kita bicara tentang ada manusia A gitu, merubah sistem dengan artificial intelligence, dengan digitalisasi gitu kan ya. Tapi kan kita tahu ada modus operandi. Kenapa sih manusia itu ingin melakukan hal itu ya? Terkondisikan secara sistemik. Kenapa? Balik lagi ke revolusi industri awal. Ada namanya rejim bagaimana kooptasi kapital itu dikonsentrasikan atau di mana ekonomi yang kita pahami ini menjadi ekosistem yang begitu brutal gitu kan. Karena dia yang menegasikan kompleksitas realitas dengan reduksi matematis tadi gitu. Kan kalau bicara reduksi matematis ya saya tidak bilang itu akan merepresentasikan kita secara utuh. Saya mau coba menanggapi dari yang Daniel sampaikan. Tadi ada banyak sekali yang Daniel utarakan. Saya pun bingung mau menyampaikan konfirmasi saya mana, tapi kurang lebih saya coba summary-kan di mana dari apa yang Daniel statementkan tadi adalah AI dibuat dengan fungsi, di mana fungsinya itu adalah pasti untuk tetap menjaga dia tetap eksis. Nah, ada kekhawatiran di mana dia akan dapat berpikir seperti manusia, dia dapat melakukan perbaikan dirinya sendiri dan dapat berkembang di luar dari apa yang seharusnya diciptakan oleh manusia A, dia dapat mengembangkan dirinya menjadi A sampai Z. Nah, kekhawatiran itu yang saya tangkap. Tapi menurut saya saat ini di mana AI itu masih tumbuh, berkembang, dan di bawah dari infrastruktur yang dikendalikan oleh manusia, saat ini masih tetap berada di kontrol manusia. Tapi balik lagi, memang saya tidak menutup kemungkinan saat teknologi dibuat, banyak dengan alasan-alasan baik. Sebagai contoh adalah nuklir. Nuklir sepemahaman saya dibuat untuk sumber daya energi. Tapi dengan di tangan orang-orang tertentu dapat dirubah menjadi senjata pembunuh massal. Nah, balik lagi, di tangan siapa teknologi itu berada, bisa jadi sebagai pisau bermata dua. Nah, balik lagi menurut saya, jika kita melihat teknologi dari sisi yang baik, ya kita harus tetap melakukan transparansi teknologi, aturan-aturan yang diperketat tapi secara transparan, dan juga tadi kita juga meningkatkan nilai etika kita di mana kita yakin AI tetap berada di bawah kontrol dari manusia. Dan kita sebagai juga manusia jangan hanya sebagai user atau end user atau pengguna saja, tapi kita terlibat aktif dalam
ya memahami atau berkontribusi juga terhadap AI Jadi tersebut. Mas Barli memperlakukan sama, coba apa benar melihat bahwa AI dan teknologi sebelum AI itu sama-sama toolsnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah memang penyamaan ini relevan? Karena itu teknologi memang benar-benar berjarak dengan manusia, berjarak kan, cangkul, alat-alat produksi semua. Tapi kali ini ketika dia punya sesuatu yang alat-alat dulu tidak punya, kemudian kita memperlakukannya sama, apakah itu juga tidak perlu dikhawatirkan sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Barli? Mungkin sedikit saya tambahkan, Bang Labib, karena menurut saya saat ini AI belum di tahap di mana dia mempunyai insting, di mana jika manusia ingin dimatikan, maka secara alam bawah sadar dia akan self defense. Di mana self defense tersebut ya pasti manusia akan bertahan hidup, kalaupun itu dia akan berkembang biak untuk terus mereproduksi, memperpanjang rasnya. Tapi saya masih memiliki keyakinan bahwa AI belum mempunyai rasa, belum mempunyai cinta, belum mempunyai empati, sehingga saat dia dimatikan, ya otomatis dia hanya akan mati. Belum sampai ke tahap kecerdasan buatan yang dapat berpikir memperbanyak dirinya untuk berpindah dari satu device atau media ke device lain. Itu mungkin saat ini saya belum temukan hal tersebut. Tapi mungkin saya belum tahu, karena mungkin saya mainnya kurang jauh. Enggak, kalau penguasaan terhadap energi ini mungkin. Ya. Silakan Mas. Sorry, pemuasan terhadap energi. Penguasaan Penguasaan terhadap energi ya. Jadi kayak misalkan kita bicaranya pada self ya. Self itu kan diri ya. Diri itu nggak selalu harus dikolerasikan, dia harus punya cinta, harus punya rasa gitu ya. Oh, Tapi gimana dia sebenarnya itu data. bicara mempertahankan keteraturan. Fungsi gitu, fungsi. Kan Fungsi. tujuan itu selalu apa ya, berkolerasi dengan fungsi. Fundamentalnya dari kata tujuan itu dia memfungsikan diri gitu kan ya. Jadi itu yang saya maksud bahwa ya kita tidak bisa apple to apple bicara AI itu harus seperti kita, enggak. Oke. Tapi yang jadi masalah dia punya kebutuhan yang sama kayak kita. Itu tadi energi itu. Ya energi. Karena ya komputasi itu membutuhkan transaksi energi gitu. Dan itu akan menghabiskan peluang energi manusia. Ya menghabiskan peluang energi manusia kan Kan sampai masuk ke tanaman-tanaman botani apa dikuasai oleh AI juga, sehingga mereka makan juga. enggak ke situ, tapi lebih Tanaman-tanaman yang akan menjadi diperbanyak hanya untuk menjadi suplai listrik bagi AI, sehingga manusia tidak bisa makan apa-apa. pada satu waktu gitu ya, ketika manusia tidak mau menyerahkan sumber daya alam ke prosesi komputasi AI, dia akan dijadikan sebagai hambatan sistem. Gimana itu? Jadi dalam arti kan yang bahaya dari AI itu kalau saya bilang kan bukan karena dia jahat gitu. Oke. Tapi karena dia sistem bekerjanya melampaui kecerdasan kita, karena akses stabilitas informasinya lebih cepat dan presisi secara matematis gitu. Ada revolusi eksponensial. Insting nggak bisa membuat manusia memproteksi diri dari seperti yang suatu saat akan melakukan perlawanan. Kalau bicara insting kan juga ada di AI pun. Insting itu kan fundamentalnya dia menduplikasi. Kualitatif atau kuantitatif sih insting itu? Kalau dalam skala biologis ya fungsinya insting itu kan proses berpikir itu ada dua ya Pak ya. Ada istilahnya top to bottom. Top to bottom itu proses rasional kita lambat, kontemplatif gitu ya. Tapi ada yang bottom to up. Bottom to up itu bagaimana kita merespon stimuli dari luar, eksternal gitu ya. Dan itu yang coba dimainkan oleh pasar atensi gitu kan, gitu. Di balik overloading information. Tapi tadi kembali soal insting ya. Kalau insting kan AI itu hanya duplikasi dari cara kerja organisme juga sama. Masuk mempelajari cara kerja insting. Bukan insting sih Pak, tapi ya artinya caranya. Dia menduplikasi insting. Biasanya orang dengan insting itu melakukan begini, kemudian dia bukan insting, tapi ini dalam halnya mempertahankan fungsi Pak, bukan insting. Iya enggak, manusianya punya insting. Ya, kita bisa sebut insting lah ya gitu. Manusia punya insting ya, anggaplah whatever. Tapi yang jelas dia mungkin bisa mencontoh cara kerja bagaimana sih manusia dengan insting itu. Apa begitu? Kalau mungkin sebenarnya yang tadi saya bilang AI itu bukan jahat, tapi dia punya kemampuan melampaui manusia. Jadi proses yang kan kalau kita coba konsistensi, efisiensi. Iya, tapi tetap overall dia butuh transaksi energi dari alam gitu. Karena listrik. Ya dia butuh elektrifikasi, dia butuh sumber energi, dia butuh batu bara, dia butuh
apapun lah yang bisa dikonversi menjadi energi gitu kan ya. Gitu. Terminator lah ya ujung-ujungnya. Nanti itu akan saya bahas soal robot yang tidak membaca buku gitu ya. Oh, Ada iya. juga gitu. Jadi Tapi AI sekarang tidak akan jadi itu Terminator baca, ya? dia baca. Oh, Belum karena dia sampai bisa. akan menguasai ladang-ladang, belum ya? Oke. Tapi tadi Apakah sorry, nanti saat robotik ada dan robotik itu akan diintegrasikan dengan AI, Terminator bisa kejadian? Bro Daniel, menurut Cyborg. Cyborg. saya kurang paham, tapi kayaknya bukan masalah Terminator ini bahaya atau tidak gitu, tapi yang Iya. tadi kan jadi kan sekarang gini, antara kita bicara hubungan manusia dengan mesin ya Pak ya, Iya, itu kan dua entitas yang Beda. berbeda tapi memiliki cara kerja yang sebenarnya secara apa ya fundamental sama, transaksi energi gitu. Dua-duanya punya rasionya satu rasio kontemplatif kalau kita belajar dari Aristotelian gitu Iya. kan ya, memahami realitas melalui kedalamannya. Kalau ini rasio mekanik gitu. Atau lebih mudah itu kuantitatif, ini kualitatif. Iya, tapi akan dipertaruhkan pada saatnya ketika kita bicara tentang sumber daya energi. Di situ. Jadi karena AI lebih punya kemampuan daripada manusia yang bukan ditakutkan ya, yang akan terjadi adalah kita menyerahkan sumber daya energi kita yang menjadi basis subsistensi kita Iya. lebih didahulukan untuk cara kerja dunia digital. Oke, Yang maksudnya gitu. saya pengen coba menanggapi ya, dalam artian memang betul AI dengan teknologi yang super canggih pasti membutuhkan resource yang sangat besar. Tapi menurut saya itu sangat sepadan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saat dulu saya ingin tahu pembahasan dengan salah satu topik, pasti saya akan pergi ke perpustakaan atau pergi ke toko buku, di mana saat saya datang ke sana pun saya harus cari tema dari buku tersebut apa, lalu saya cari buku yang mana, dari buku yang mana saya cari ke per tiap lembarnya, dan baru ketemu dengan bahasan yang relevan yang ingin saya baca. Iya. Itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Memang seakan-akan dengan sekarang adanya AI, kita hanya tinggal perlu ketik, lalu keluar. Seakan-akan itu membunuh ruang partisipasi kita dalam dunia realitas. Ya, tapi justru itu mengefisiensi waktu kita dan kita harus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermakna, yang lebih bervalue, sehingga mengembangkan kita menuju sesuatu hal yang lebih baru. Memang seakan-akan ya terputus ruang realitas kita dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan yang tadinya kita bisa membaca dengan pelan dan segala macam, sekarang bisa dengan cepat. Tapi itu sepadan, karena kita bisa melakukan hal lain yang lebih bermakna, yang lebih cepat, dengan advance hal-hal yang di luar dari itu yang tadinya kita harus Di luar dari menghabiskan. AI. Atau tetap juga berpindah ke slot lain dari AI. Maksudnya, yang tadinya kita menghabiskan waktu banyak tanpa adanya AI, itu sekarang dengan adanya AI jadi dibantu. Seperti tadi kita mencari satu pembahasan topik itu bisa menghabiskan setengah hari kita, di mana dengan adanya AI setengah hari itu bisa dipangkas menjadi hanya 1 menit. Nah, dengan adanya AI itu memang membuat sumber daya lumayan banyak dimakan pasti. Tapi dengan adanya AI itu akan membantu kita untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Iya. Masalahnya pekerjaan-pekerjaan lain itu juga masuk dalam dunia AI yang sama gitu. Kecuali kalau memang kita akan berpindah dari dunia pekerjaan yang tidak memerlukan AI, yang memerlukan AI kepada dunia yang tidak. Bisa kalau jadi kembali lagi ke dalam dunia AI, apakah itu punya makna kecepatan itu sendiri? Jadi kalau saya tangkap nih Pak ya, sebenarnya syarat kan saya bilang kemarin di minggu kemarin di hasil diskusi kita sebelumnya ya, bahwa proses inexperiencing gitu menjadi manusia itu adalah menjadi satu bagian unifikasi dengan realitas. Ya, dan kita bicara bagaimana realitas itu bukan realitas virtual imitasi, enggak, tapi realitas yang sifatnya concrete reality. Oke. Gitu. Jadi how to be human ya become part of the nature gitu kan bahasanya gitu. Ada gagalnya, ada salahnya, ada nggak ketemunya, kecewanya. Bahkan menjadi peristiwa kematian pun tuh menjadi satu basis fundamental kita untuk memahami peristiwa hidup kan gitu ya. Iya. Jadi ya konsekuensi itu kan hari ini dieliminir dalam arti jadi apa ya? Jadi bukan misalkan kalau kita punya anak di dunia virtual sama punya anak beneran itu beda. Pasti. Beda gitu. Tapi yang jadi masalah adalah dunia virtual ini kan memitigasi resiko, bukan memitigasi, mengeliminasi resiko. Nah, harus kita pahamin gitu bahwa manusia itu membutuhkan resiko.
Resiko itu bagian dari originalitas manusia, bahwa manusia itu otentik perlu ada resikonya gitu. source of learning lah bahasanya gitu. Dia harus supaya dia bisa bertahan hidup, supaya dia tetap menjaga keasliannya gitu ya. Supaya dia menjaga keasliannya, otentisitasnya dan lain Sehingga kalau sebagainya. tidak ada resiko, ini semua diminimalisir, dihilangkan, dia sudah kehilangan kemanusiaannya, Ya artinya kita bukan cuma hilang kemanusiaannya aja, tapi eksistensinya. eksistensinya, keberadaannya. Dan yang paling fatal adalah ya kita berdiri dengan 2 kaki dan 2 tangan hari ini adalah karena kita adalah produk organik yang tidak terpisah dari ya realitas objektif tadi, ada alam, ada segalanya gitu. Nah hari ini kita mempersembahkan diri gitu, satu-satunya alat kita ya ruang pikir gitu, berpikir secara kontemplatif gitu, itu kita serahkan kepada cara kerja mesin gitu. Dan sorry to say, kadang orang memahami teknologi itu hanya dalam fungsi aspek nilai guna gitu. Tapi terkadang kita harus membahas pada sisi ontologisnya gitu. Oke. Bagaimana teknologi ini akhirnya merubah pola manusia gitu, memahami realitas gitu. Melalui teknologi digital tadi kan saya bilang ada namanya pseudo adaptif ya. Jadi kan pseudo itu dalam arti ya kita merasakan seakan-akan itu kenyataan yang ada gitu. Kayak scrolling TikTok gitu. Itu kan ada istilah proses otomatisasi gitu ya. Seret gitu. Itu kan di satu sisi kalau kita tahu ya cara kerja algoritma ya membajak alam kesadaran kita dengan reward system. Manusia kan secara evolusi kan terbentuk ketika menemukan sesuatu yang baru dia akan merilis dopamin. Ya dopamin, efek kesenangan gitu. Ketika kita menemukan makanan baru, ketika kita menemukan sesuatu yang baru. Cuma yang jadi masalah adalah di sini ada terputusnya antara realitas, misalnya makanan di depan mata yang nyata sama makanan digantikan di sosial media, layar gitu. Jadi kalau kita tarik juga dalam cara pandangnya neuroplastisitas gitu kan, kebiasaan ini akan membentuk skema repetitif. Yang terjadi apa? Ya timbullah. Sekarang kalau kita bisa lihat society kita gitu ya Pak ya, society yang cenderung marah-marah, kurangnya proses berpikir, lebih mengedepankan tensi, gerebek-gerebekan gitu. Ya kenapa? Karena terbentuknya dari pola mereka memahami realitas. Berangkat dari mana? Dari ruang digital. Kita bisa tahu kapan? Sewaktu COVID. Semua terdigitalisasi gitu. Yang kita pahami di situ ternyata ada keterputusan kita dengan kenyataan yang kita alamin gitu. Gak semua yang terrepresentasikan di depan media itu adalah hasil konkret reality. Enggak. Ternyata manipulasi gitu. Karena nggak mungkin kita menjual barang yang kan kalau kita baca post-truth contohnya. Post-truth itu kan bicara skema penyebaran informasi itu harus based on virologis ya. Benar itu adalah yang viral. Benar itu ada yang viral. Kenapa? Karena dia akan melibatkan partisipasi ruang emosional orang akan lebih terstimulus. Karena manusia akan sulit terstimulus dengan hal yang rasional dan buat mereka mikir. Tapi hal yang dapat membajak kesadaran desired mereka ataupun insting mereka gitu, itu akan lebih menjadi ya bahasanya itu yang akan dicari. Stimulus driven mechanism lah bahasanya cara kerjanya gitu. Jadi kayak slot machine system gitu. Kita misalnya main judi. Ini bukan saya pernah main judi ya, tapi Nggak apa-apa Daniel. Iya, kita main judi. Yang kita hadirkan itu sebenarnya bukan menang kalahnya. Experience-nya. Kita ingin menemukan sesuatu yang baru. Penasaran dengan sesuatu. Ya, slot machine effect itu. Tantangan ada. Iya, karena yang slot machine. Adrenalin. Ya, slot machine effect kurang lebih kayak gitu. Ada cara kerjanya. Ada kecemasan, ada ini itu nikmat kan memang. Iya, tapi kenikmatan itu kan instanitas akhirnya gitu. Jadi dia tidak memberikan kita apa ya? Dia tidak memberikan makna yang panjang, enggak, dia cuma kayak ya beda ketika ngeliat konten orang lagi berkebun sama kita melakukan kerja kebun itu beda. Ya pasti. Mas Daniel, tadi bukan insting, love, ini semua tidak akan bisa memproteksi kita dari dominasi AI. Ya, tadi kan Anda batalkan karena apa? Wah, itu insting itu dari penjelasan Anda yang agak rumit untuk saya tirukan itu. Yang jelas insting atau apapun itu tidak akan bisa memproteksi manusia. Lalu apa? Tadi Anda sempat menyebut unifikasi. Apa itu? Jadi ini cuma cerita tentang curhat tentang bagaimana kita menghadapi dunia digital atau ada solusi. Iya,
Mungkin Ada bisa jalan dibantu keluar. sama Mas Barli ya soal terkait apa, Mas nanti Barli, saya bisa bantu masuk supaya ke kita tidak mentok di satu. ya. Oke, mungkin sambil kita mengarah ke arah closing ya, karena kita udah mungkin setengah jam lebih. Mungkin menurut saya, balik lagi tadi Daniel, semua teknologi akan ada ketakutan dan harapan, tapi dengan adanya AI ini, balik lagi menurut saya yang perlu dilakukan hanya perlu adanya aturan yang ketat, regulasi yang tepat, dan etika dari manusia dalam melihat segala sesuatu teknologi itu sendiri. Itu regulasi menerapkan siapa? AI juga atau Bukan AI, berarti seperti saat adanya internet ada cyber security, di mana cyber security ada tatanan-tatanan yang boleh dan yang tidak boleh, dan masing-masing pemerintahan jadi pun tetap perlu manusia, Mas. Jadi pasti itu realistis. Ada manusia mengendalikan penggunaan alat ini. Halo, human in the loop bisa maksudnya, ya? ya itu potensi. part of Ada Kondisi kemungkinan. ideal yang didorong adalah manusia menjadi agen aktif gitu. Tetap verifikatornya kan manusia juga gitu. Tapi nggak terlalu pesimistik gitu ya, nggak sampai. Seperti kalau lihat gambar Anda itu, kayaknya nanti ladang-ladang akan diambil ini semuanya untuk menyuplai. AI. Kayaknya saya Kita takutin masih bisa makan kan? misalkan kita bicara tentang Sayur-sayuran masih ada. konsep ruang agraria ya, mungkin sekarang industri tambang ekstraktif lebih Banyak. menarik daripada pertanian. Yang padahal sumber energi kita sebagai organisme ya dari nasi gitu. Oke, jangan lupa kita tetap makan nasi, jangan makan pulsa dan Mungkin ada satu lagi sih Pak. Saya kan ada istilah namanya dual proses apa ya, dual cognitive system ya. Itu Daniel Kahneman yang bilang gitu. Bukan Daniel Russell. Bukan. Jadi ini bicara tentang bagaimana proses berpikir gitu. ya, Itu ada cold deliberative konsep gitu sama hot temperatur apa gitu. Hot impulsive process gitu. Nah, hot impulsive process itu lebih mengedepankan apa itu instinktif. Mas? Apa itu? Jadi Jangan berlalu sebelum diakhiri, nggak ada jelas kalimat itu. ya jadi kan kalau Walaupun nggak dipahami itu lebih keren sebetulnya. ya, jadi kalau cold deliberative konsep itu kan dia bicara bagaimana proses rasional itu diaktifkan gitu ya. Berpikir dengan Oke. kelambatan, kontemplatif, kedalaman. gitu. Alon-alon asal Asal kelakon kelakon. Iya. itu dulu ada itu. Jadi Dia nggak tidak harus cepat. Kenapa cepat harus pasti bagus? Itu ya mungkin yang Anda pertanyakan. ya, jadi dia tidak terganggu oleh eksternal stimulus gitu. Beda sama namanya hot Slow but sure, ya kan? Iya. Itu sudah nggak ada lagi sekarang kan? Satu lagi hot impulsive process gitu ya. Kalau hot impulsive process itu jadi contohnya kayak kita lagi di ruang sosial media gitu. Iya. Pertama kita mengalami distraksi gitu, wah ini informasi baru nih. Iya. Jadi tadi kita lagi Langsung belajar, share kita. langsung Biasa. share gitu, nggak usah mikir. Tapi dari kata distraksi itu justru yang timbul adalah adiksi karena dia memberikan kesenangan instan gitu. Jadi ya, Karena gembira dia ingin orang lain juga. atau lebih parahnya sih daripada gembira dia lebih suka marah-marah. Karena marah-marah itu memberikan efek yang ternyata memberikan engagement yang lebih kuat gitu. Lebih kuat ya. Marah itu ingin nunjuk bahwa aku kuat gitu ya. Bahwa dia terikat dalam sebuah kejadian itu gitu. Iya. Mas Daniel, kita ke depan ini tidak akan bicara tentang persoalan-persoalan kita saja, Iya. tapi apa yang harus kita bagaimana cara kita melakukan resistensi terhadap rezim algoritma ini kan, ya supaya Iya. kita tidak terlalu pesimis. Iya, kita mungkin saya sih sejauh ini Pak ya, yang bisa saya rekomendasikan ya kita harus berpikir dengan kedalaman gitu ya, tidak perlu terburu-buru gitu karena kita bukan makhluk yang dipercepat secara matematis, kita hidup Oke. dalam kemewaktuan setiap detik, setiap jam itu harus diilhami sebagai berkah yang besar dari alam gitu ataupun dari Yang Maha Kuasa Nah, gitu. ini tidak akan ada AI ngomong begini, jadi Anda agak keluar ini sudah ya, bagus lah itu menunjukkan bahwa Anda otentik, makanya bicara tentang Maha Kuasa dan sebagainya. Iya, become human gitu, terus living in presence. Jadi ya salah satu tindakan konkretnya mungkin kita harus kembali membaca buku. Baca buku, kembali back to offline. Iya, back to offline. Yang Bukan Bapak kita menggunting kawat-kawat kabel-kabel bawah laut. bukan itu Nggak ada gambaran itu. Kita melakukan bentuk satu pasukan batalion itu untuk cabuti kabel-kabel di Silicon Valley atau apa itu enggak ya, enggak. tapi kalau kita bicara tentang rejim ya Pak ya, yang paling penting daripada kenyataan yang terjadi ya kita harus merubah pola diri kita. Itu paling penting. Jadi bukan bentuk pasukan atau apa, tapi bagaimana kita menjaga jarak
menginternalisasi eksistensi kita, membangun kesadaran eksistensi kita. Mungkin itu ya. Iya, ya Itu kita akan diskusikan ya nanti. mungkin ke depan kita akan diskusikan lebih dalam terkait pasar atensi gitu Pak. Itu Pasar penting. atensi. Itu. Oke. Menarik. Attention ekonomi gitu tuh lebih penting. Oke, silakan Mas. Oke, Barli. baik. Kalau gitu tadi sungguh luar biasa sekali percakapan kita dengan Bang Labib, Daniel, dan saya. Untuk itu tadi kurang lebih di dunia 3.0 saat ini tidak hanya penting kita menjaga bahwa aturan-aturan regulasi harus ketat, tapi bagaimana kita sebagai manusia tidak kehilangan sisi manusiawi kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, refresh your mind.